Jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Markus 14 ayat 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Firman Tuhan telah dibentangkan bagi kami Tuhan. Kami siap untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, nyatakan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti maksud Tuhan lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memberkati, bahkan kami pun yang mendengarkannya diberkati dalam hari-hari hidup kami. Maka terpuji-pujilah nama Tuhan yang sebagai firman yang hidup itu. Amin. Markus 14 ayat 27, di sana diperkatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca dan merenungkan kebenaran firman, serta kita mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, ketika kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan bagi setiap pribadi lepas pribadi kita, dan ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, ayat 27 sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan ini ketika Yesus berkata bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata tergoncang dalam aslinya, ya, dalam bahasa aslinya ini berhubungan, tentunya berhubungan dengan kata tersandung. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan iman kita tergoncang. Ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi ini untuk meruntuhkan fondasi yang salah. Nah, Petrus bersandar ini hanya pada kekuatannya sendiri. Dia tidak bersandar pada anugerah Allah. Nah, oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan, ini mau mengingatkan sebagian orang percaya dalam mengalami masa-masa sulit dan mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan peduli atau apakah Tuhan tertarik pada masalah kehidupan mereka. Mengapa? Karena kadang-kadang mereka begitu terluka, kadang-kadang mereka begitu kecewa terhadap Tuhan, sehingga mereka berhenti berbicara kepadanya. Mereka berhenti untuk datang membawa hidup mereka kepada Tuhan, tetapi juga mereka berhenti dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang akan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini pun diingatkan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya, bahwa dalam menapaki hari-hari hidup, dalam menjalani kehidupan, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita percaya Yesus, ketika kita berjalan melihat apa yang menjadi karya kerja Tuhan, dan ketika dalam kehidupan kita dihimpit dengan berbagai macam persoalan hidup, maka firman Tuhan mau mengingatkan, janganlah kita sampai meninggalkan Tuhan ketika kita ada dalam guncangan-guncangan itu. Tapi mari kita mau tetap melekatkan diri, kita mau tetap untuk berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ini ada sebuah jawaban yang pasti. Di dalam Tuhan ada sebuah kekuatan yang dapat dimiliki. Karena apa? Tuhan yang berjanji, Tuhan sendiri yang akan menepati janji-janjinya. Kalau Tuhan boleh berkata kepada murid-murid pada waktu itu, maka Tuhan bilang, mari kita jangan pernah meninggalkan
apa yang menjadi tugas karya kita. Tetapi mari kita mau tetap setia, kita mau tetap berjalan, karena di saat-saat itu iman kita pun diuji. Apakah kita setia? Apakah kita mau tetap mengikuti Kristus? Apakah kita mau tetap mengikuti apa yang menjadi maksud Tuhan? Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena kesetiaan yang teruji ini bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi kita tahu kemana harus kembali saat kita terjatuh, dan kita tahu siapa yang memegang tangan kita agar kita bisa berdiri dalam setiap badai hidup itu. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada badai yang tidak dapat diteduhkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Begitupun yang dialami oleh murid-murid. Tuhan mau tetap iman mereka tetap berdiri. Tuhan mau iman mereka tetap kokoh. Karena apa? Di balik setiap ujian-ujian itu ada tangan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menopang langkah hidup mereka sebelum menuju pada detik-detik di mana Tuhan akan meninggalkan mereka. Tuhan tetap percaya meskipun Tuhan tahu mereka akan pergi dan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan bilang firman-Nya akan tetap menyertai mereka sampai pada kesudahan zaman. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman telah dinyatakan, dibentangkan bagi setiap kami. Sebelum kami keluar menyampaikan kebenaran firman ini pada setiap orang yang kami jumpai, kami percaya hidup kami diberkati. Kami tidak mengerti firman ini dengan akal pikiran kami, tetapi kami percaya bahwa hamba-Mu telah berhenti dalam berkata-kata, tapi Roh Tuhan yang kudus itu terus merasuk hidup dan kehidupan kami, memberikan suatu pengertian kepada kami, sehingga lewat hidup dan kehidupan kami banyak jiwa yang akan terus dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati channel Kravo Sukacita, agar lewat channel ini banyak jiwa yang akan diberkati Tuhan, lewat setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk tetap berdiri kokoh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, sehingga firman itu mau tetap bertata, berdiam dalam hidup kami, memampukan kami untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.